Dengan mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat membedakan berbagai jenis alat-alat optik dan bagian-bagiannya. Menjelaskan prinsip kerja alat-alat optik. Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang optika geometri. Dan dalam bab ini, kalian akan mempelajari tentang alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Alat-alat tersebut dinamakan alat-alat optik. Mata kita termasuk ke dalam alat optik, karena mata dapat melakukan pembiasan cahaya yang dilakukan lensa mata. Dapur mata kita terdiri atas beberapa bagian. 1. Kornea, lapisan tipis yang bening dan tembus cahaya. 2. Iris. Iris adalah bagian mata yang berwarna, terdiri dari otot diafragma yang mengitari pupil dan mengatur cahaya yang masuk ke mata. 3. Aqueous humor, cairan bening yang berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke mata. 4. Pupil, celah lingkaran yang dibentuk oleh iris. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. 5. Lensa mata, terbuat dari bahan bening berserat dan elastis. Lensa mata berfungsi mengatur pembiasan. 6. Retina atau selaput jala, bagian dalam mata yang banyak terdiri dari sel-sel penerima. Retina berfungsi untuk menangkap gambar. 2. Daya akomodasi mata, kemampuan mata untuk mengubah kecembungan lensa mata, baik menebal atau menipis, supaya dapat menghasilkan bayangan yang tepat pada retina. 3. Cacat mata. A. Rabun jauh atau miopia. Mata tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya jauh dari mata dengan jelas. B. Rabun dekat atau hipermetropi. Mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat dengan mata. C. Mata tua atau presbiopi. Mata tidak dapat melihat benda yang dekat atau jauh dari mata. D. Astigmatisme. Mata tidak dapat melihat dengan jelas garis-garis vertikal dan horizontal secara simultan. D. Tipuan penglihatan. Ketika kita melihat suatu benda, terkadang mata kita dapat tertipu, seperti melihat air di tengah gurun pada hari yang panas atau fata morgana. Pada umumnya, kamera terdiri atas lensa cembung untuk memfokuskan bayangan nyata agar selalu jatuh pada layar penangkap bayangan. Diafragma berfungsi seperti iris pada mata. Pertur berfungsi seperti pupil pada mata, dan layar penangkap bayangan. Kaca pembesar atau loop. Loop atau kaca pembesar adalah sebuah alat optik berupa sebuah lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil supaya terlihat lebih besar dan jelas. D. Mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari dua buah lensa cembung yang digunakan untuk mengamati benda-benda renik atau sangat kecil supaya terlihat besar. Teleskop atau teropong. Teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh. Proyektor. Ada dua macam proyektor. 1. Episkop. Digunakan untuk memproyeksikan gambar yang tidak tembus cahaya, misalnya foto. 2. Draskop. Digunakan untuk memproyeksikan gambar tembus cahaya.